Lama-lama lagi kita akan langsung Lego. Sebelum kita masuk ke main story-nya, kita akan sedikit melihat beberapa trivia yang terkait dengan cerita ini guys. Dan kali ini kita akan membicarakan seputar Jingsan, sebuah pegunungan yang dianggap sangat berbahaya serta begitu misterius, serta para monster yang ada di dalamnya. Legenda mengatakan bahwa ada banyak hal yang mengerikan di wilayah Jingsan, seperti serigala yang kerap kali memakan manusia. Tapi kenapa mereka tidak memakan Ren Xiaosu sebelumnya? Itu sangat menarik. Yang nampaknya para serigala ini bukanlah kelompok serigala biasa. Sementara para hewan mengalami mutasi yang menyebabkan keberadaan mereka menjadi ancaman bagi ras manusia. Di lain hal, manusia sendiri juga ikut mengalami mutasi yang menyebabkan mereka bisa memperoleh semacam kekuatan super. Sesungguhnya pada dasarnya hewan di dalam cerita ini tidak seluruhnya mengalami mutasi, di mana para hewan-hewan yang lemah pada akhirnya berakhir tewas karena mereka tidak bisa bertahan hidup di lingkungan di era ini. Dan hanya mereka yang kuatlah yang masih bisa bertahan hidup dan dengan lingkungan sekitar setelah mengalami mutasi. Meskipun harus mengalami mutasi, sebenarnya para binatang tidak semuanya kejam, seperti yang kita lihat sebelumnya, di mana ketiga rusa yang sempat menghalau jalan para tim ekspedisi sempat memberikan kita demonstrasi yang sempurna tentang apakah yang dimaksud dengan cinta dari ibu dan anak. Sebuah kejadian yang sangat terlihat begitu menyentuh teman-teman. Setelah Xiaosu menyarankan kepada semua orang jika mereka masih ingin hidup, mereka harus kembali ke tempat perlindungan petir, Su Xianchu, sang pemimpin tim ekspedisi, kemudian menegaskan apabila mereka tidak mendapatkan perintah kematian kali ini. Oleh karena itulah mereka semua tidak boleh berpikir untuk kembali ke tempat perlindungan petir sebelum misi mereka berhasil tertuntaskan. Di dalam fikirnya, Xiaosu yang merasa apabila perkataan yang diucapkan oleh Su Xianchu adalah bualan semata yang memiliki motif tersembunyi, mulai merasakan adanya kejanggalan dalam perjalanan mereka kali ini. Karena misi mereka kali ini hanyalah untuk mengantarkan Luo Xinyu serta para krunya ke Benteng 112. Namun faktanya, dalam hal ini akan ada banyak orang yang harus mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk melakukan hal seremeh itu. Udah pasti ada udang di balik batu ini teman-teman. Liu Min selanjutnya meminta semua orang untuk melupakan apa yang baru saja disampaikan oleh Xiaosu, dan selanjutnya mereka akan kembali melanjutkan perjalanan sementara mayat Su Xia akan diletakkan di truk pick up. Xiaosu yang masih merasa gelisah dengan kematian Su Xia yang terjadi secara tiba-tiba kemudian kembali mengidentifikasi jasad Su Xia, dan disitulah dia menemukan pada salah satu bagian tubuhnya terdapat sebuah luka memar yang tercipta berkat sebuah jarum lebah yang tertancap di bagian tubuh jasad tersebut. Dan kemudian tak lama berselang ketika Su Xianchu kembali memeriksa mayat Su Xia, di sini dia menemukan luka memar yang sebelumnya dilihat oleh Xiaosu. Akan tetapi jarum lebah yang sebelumnya tertancap di tubuh jasad tersebut sudah menghilang. Dan iya, jarum lebah tersebut ternyata diambil oleh Xiaosu secara diam-diam. Sebelum melanjutkan perjalanan, Liu Min yang menganggap apabila Xiaosu yang berperan sebagai pemandu telah membawa mereka melalui jalan yang berbahaya, pada akhirnya ia menempatkan Xiaosu kembali ke bagian belakang truk pick up, di mana dia akan ditempatkan bersama dengan jasad Su Xia, dan perjalanan pun kembali berlanjut. Sepanjang perjalanan mereka, Xiaosu kembali menunjukkan kelakuan stresnya teman-teman. Karena sepanjang perjalanan dia terus mengajak ngobrol mayat di depannya. Tak lupa pula dia makan persediaan makanan serta minuman yang dimiliki oleh tim ekspedisi seperti sebelumnya tanpa merasa bersalah. Xiaosu yang terus-menerus ngomong selama perjalanan tentunya membuat para tentara yang berada di bagian depan mobil bertanya-tanya sebenarnya sedang ngobrol sama siapa sih dia. Mencoba berpikir positif, mereka pun beranggapan mungkin Xiaosu sedang berbicara seorang diri. Padahal, sudahlah. Beberapa jam pun telah terlewati. Kini kita akan diperlihatkan dengan para tim ekspedisi yang beristirahat ketika hari sudah mulai larut. Namun di saat itulah tak satu pun dari mereka yang menyadari apabila terdapat sosok misterius yang datang ke arah mereka. Namun anehnya, sosok misterius tersebut tidak melakukan penyerangan. Keesokan paginya, terjadilah sebuah hal yang sama sekali tidak pernah terduga sebelumnya, di mana jasad Su Xia yang diletakkan di truk pick up tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Bersamaan dengan itu terdengar pula suara raungan mengerikan yang berasal dari arah lain. Suara mengerikan tersebut membuat semua orang langsung bersikap waspada sambil mempersiapkan senjata mereka masing-masing.
Rangkaian kejadian aneh yang terus berulang akhirnya menyebabkan Liu Min merasa ngeri, dan di sini ia meminta kepada Su Xianchu kalau mereka harus pulang saja dan kembali ke tempat perlindungan petir. Namun sekali lagi Su Xianchu menegaskan apabila mereka semua tidak boleh kembali sebelum menunaikan misi mereka, sebab jika mereka kembali sekarang maka konsekuensinya mereka bisa saja diusir dari tempat perlindungan petir dan menjadi gelandangan di pinggiran kota. Sang pemimpin yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu juga kembali menegaskan kepada semua orang apabila mereka takkan kembali sekarang dan mereka harus kembali melanjutkan perjalanan agar misi yang mereka jalani selesai dengan cepat. Apalagi mereka juga hampir keluar dari hutan belantara yang mengerikan ini, dan selanjutnya mereka akan segera tiba di wilayah teritorial pegunungan Jingsan. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, pada akhirnya tim ekspedisi pun berhasil keluar dari hutan belantara. Mereka juga singgah sebentar di suatu lokasi sebelum melanjutkan perjalanan. Di sini Ren Xiaosu sempat memulai perbincangan dengan Nona Xiaojin, di mana Bang Gembel bertanya kepada wanita tersebut apakah tim ini benar-benar bisa diandalkan, mengingat orang-orang ini hanyalah orang-orang yang berasal dari dalam benteng yang belum pernah melihat betapa mengerikannya alam liar. Setelah melihat Xiaosu yang bertanya sambil membawa sekotak persediaan kue pun, Xiaojin mulai menjelaskan para tentara yang ikut dalam ekspedisi kali ini terdiri dari dua belah pihak. Mereka adalah para tentara bayaran dan juga tentara sipil yang bekerja di bawah naungan benteng. Kedua belah pihak ini tidak memiliki hubungan yang cukup harmonis karena para tentara bayaran tidak ingin para tentara sipil memiliki angkatan bersenjata yang kuat, yang menyebabkan mereka harus ditundukkan oleh para tentara sipil. Dan tentunya hal ini menunjukkan apabila mereka itu tidak bisa diandalkan. Dari arah lain, Liu Min yang masih mencoba untuk membujuk Su Xianchu agar mereka tidak melanjutkan perjalanan terlihat sama sekali tidak bisa menghentikan niatan sang pemimpin yang masih ingin terus melanjutkan misinya. Su Xianchu yang kali ini berperan sebagai pemimpin tim ekspedisi menganggap apabila Liu Min itu tidak berhak mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh sang komandan. Liu Min di sini juga merasa heran padahal musim dingin hampir tiba, tapi kenapa cuacanya sangat panas ketika mereka semakin pergi ke arah utara. Xiaosu selanjutnya menjelaskan apabila tepat di depan mereka terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif, dan itulah yang menyebabkan cuaca terasa menjadi semakin panas ketika mereka mendekati daerah pegunungan. Akan tetapi fokus Liu Min langsung tertuju ke arah Xiaosu yang membawa seboks kue, dan ternyata kue-kue yang terdapat di dalam box yang dibawa oleh Bang MC ternyata sudah habis. Xiaosu dengan santai menjawab karena dia disuruh duduk di belakang sendirian, dia bete abis, makanya dia makan kue aja yang ada di sana. Tentu saja perbuatan Xiaosu membuat Liu Min merasa jengkel. Namun sebelum pria tersebut melampiaskan rasa jengkelnya tersebut kepada Xiaosu, tiba-tiba saja dari arah lain muncul hembusan angin dengan suara mengerikan yang cukup besar dan membuat semua orang menjadi bersikap waspada. Sementara semua orang merasa kebingungan dengan apakah yang sedang terjadi, Xiaosu malah kembali menuju ke arah truk pick up untuk kembali menemukan beberapa kue. Di sini Luo Xinyu, si nona penyanyi, merasa apabila Xiaosu yang mengetahui sesuatu terkait dengan suara tersebut pun bertanya sebenarnya apakah itu. Dan kemudian dijelaskanlah oleh Xiaosu, tidak jauh dari depan mereka adalah Golden Canyon atau ngarai emas yang harus mereka lalui sebelum masuk lebih jauh ke dalam Jingsan. Dan suara mengerikan sebelumnya adalah suara angin yang melintasi ngarai tersebut. Jadi menurutnya itu bukanlah menjadi suatu pertanda bahaya yang harus mereka waspadai. Setelah mengetahui hal ini, sang komandan pun kemudian memberikan instruksi kepada semua orang untuk kembali masuk ke dalam mobil dan mereka akan kembali melanjutkan perjalanan ke arah ngarai sebelum malam tiba. Selama perjalanannya menuju ngarai, Xiaosu sempat berpikir kenapa mayat Susia sebelumnya menghilang entah kemana. Seharusnya jika itu diambil oleh para binatang buas, Xiaojin dan juga dirinya seharusnya bisa menyadari kedatangan binatang tersebut. Dan jika itu diambil oleh musuh, lalu kenapa musuh yang ia maksud tidak menyerang orang-orang yang masih hidup? Itulah yang terus menghantui pikiran Xiaosu sepanjang perjalanannya. Hingga akhirnya mereka semua pun tiba tepat di depan pintu masuk ngarai yang dipenuhi oleh angin-angin ribut. Dan yang membuat situasi lebih mengerikan adalah tepat di dinding batu yang terdapat di depan jalan masuk ngarai tersebut tertuliskan sebuah kalimat ukiran yang berbunyi, apabila yang hidup tidak boleh masuk.
Su Xianchu selanjutnya bertanya kepada Xiaosu tentang siapakah yang mengukir kalimat tersebut. Namun sayangnya Xiaosu tidak mengetahuinya sebab tahun lalu ketika ia pergi ke tempat ini, tulisan ukiran tersebut tidak ada. Di saat yang sama, Liu Min pun bertanya kenapa Xiaosu berada di tempat ini sebelumnya. Seharusnya jika ia seorang pemburu sekalipun, ia tidak mungkin berburu di tempat ini. Oleh karena itulah Liu Min merasa apabila Xiaosu telah menyembunyikan identitas miliknya yang sebenarnya, dia benar-benar sangat mencurigakan. Karena situasinya sudah seperti ini, pada akhirnya mau tidak mau Xiaosu pun akhirnya harus membongkar identitas miliknya yang sesungguhnya. Dengan nada yang serius, Bang Gembel pun mengatakan jika dia adalah ya, tentunya tidak ada satupun dari mereka yang percaya jika Xiaosu adalah keturunan naga. Su Xianchu yang merasa apabila Xiaosu memiliki banyak sekali sesuatu yang masih belum ia jelaskan pun sekali lagi bertanya kenapa Bang Gembel dan apa tujuannya datang ke Gunung Jingsan setahun yang lalu. Dan agar Xiaosu mau mengatakan apa yang selama ini ia sembunyikan, Su Xianchu pun bersama dengan para bawahannya menodongkan MC dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh para tentara bawahannya. Dan pada akhirnya Xiaosu pun menjelaskan fakta yang sesungguhnya. Alasan mengapa ia bisa sampai ke Gunung Jingsan itu disebabkan karena dirinya sempat dikejar oleh sekelompok serigala. Namun di sini si Liu Min malah tidak mempercayainya, karena bagaimana mungkin bisa Xiaosu yang dikejar oleh sekelompok serigala sendirian masih bisa hidup sampai sekarang. Itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat tidak bisa dipahami dengan logis. Xiaosu selanjutnya kembali menjelaskan ceritanya. Dia menyampaikan bahwa ketika ia bertemu dengan para serigala, dia yang merasa ketakutan pun terus berlari tanpa henti sampai pada akhirnya kelompok serigala tersebut berhenti mengejarnya ketika ia memasuki ngarai di depan mereka ini. Xiaosu juga bersembunyi di dalam ngarai selama 2 hari, dan setelah keluar, sekelompok serigala yang mengejarnya pun akhirnya telah pergi. Xiaosu sendiri hanya bersembunyi sampai ngarai ini dan belum pernah pergi masuk menuju ke arah jalan depan ngarai yang tepat berada di depan mereka. Maka dari itulah mulai dari sini sampai ke depan jalan, ia sudah tidak tahu lagi tentang apa-apa sajakah yang selanjutnya akan mereka temui. Setelah mendapatkan jawaban yang logis, Su Xianchu pun serta para tentara yang lainnya pun akhirnya menurunkan senjata mereka. Situasi di mana Xiaosu mencoba untuk menyelamatkan diri dari kejaran para kelompok serigala juga menjadi sebuah awal di mana dirinya mulai merasakan sakit pada bagian kepalanya yang menyebabkan dirinya bisa masuk ke dalam sebuah ruangan yang memberikan kemampuan khusus kepadanya. MC juga bertanya-tanya sebenarnya apakah hubungan kekuatan miliknya dengan bagian dalam ngarai tersebut. Daripada memikirkan hal yang memusingkan, mendingan ngelihat wadon dulu deh. Kawaii. Di saat yang sama dari arah lain, kemudian para tentara mulai memperbincangkan sesuatu yang berkaitan dengan apakah yang disebut dengan kekuatan supranatural atau kekuatan super. Tapi di sini Su Xianchu yang mendengarnya langsung menyuruh para tentara tersebut untuk diam. Sebab apa yang mereka perbincangkan itu merupakan sebuah rahasia militer yang tidak boleh diungkapkan ke publik. Namun si tentara bayaran dengan satu penutup mata yang merupakan bagian dari tentara bayaran merasa apabila perbincangan mereka ini tidak akan menjadi masalah. Sebab fakta apabila mereka dikirim ke tempat berbahaya seperti ini menandakan apabila mereka itu sudah dibuang dari benteng. Dan bahkan jika misi ini berhasil diselesaikan sekalipun, Bos Su Xianchu tidak akan mungkin bisa memberikan tempat untuk mereka lagi di dalam benteng. Sebab mereka-mereka ini hanyalah dijadikan tumbal. Dan mulai dari sinilah konflik internal yang terjadi di antara kelompok tim ekspedisi ini mulai tumbuh, dan selanjutnya akan menyebabkan tim ekspedisi ini menjadi tim yang kurang solid yang akan terbagi menjadi beberapa kubu. Karena Xiaosu yang menjadi pemandu mereka sudah tidak bisa lagi memandu jalan, Liu Min pun merasa apabila perjalanan mereka akan semakin berbahaya bila terus dilanjutkan. Sang pemimpin yang juga merasakan hal serupa pun akhirnya akan mencoba membagi pikirannya dan membahas hal tersebut, membuat keputusan dengan cara musyawarah sambil berkemah di tempat ini karena hari sudah mulai larut.
Setelah selesai mendirikan kemah, semua orang pun kemudian ikut campur dalam pembahasan apakah mereka harus terus melanjutkan perjalanan ataukah harus kembali ke tempat perlindungan petir. Hal ini harus ditentukan karena mereka sedang mengalami dilema, karena jika mereka melewati ngarai ini, maka terdapat kemungkinan mereka akan dihadapkan dengan bahaya yang masih belum diketahui. Namun jika mereka kembali ke tempat perlindungan petir, maka mereka juga harus kembali menemui bahaya ketika melewati hutan belantara seperti sebelumnya. Menurut Nona Luo Xinyu, walaupun hutan belantara memang benar menyimpan mara bahaya, akan tetapi mereka bisa melewatinya walaupun terdapat korban jiwa. Sedangkan ngarai di depan mereka itu masih memiliki bahaya yang masih belum bisa diketahui. Jadi lebih bijak bagi mereka untuk memilih berhenti di sini dan kembali pulang ke tempat perlindungan petir Benteng 113. Si Nono juga mengatakan jika sang komandan masih merasa ragu untuk kembali karena misinya harus gagal, si Nono akan membantunya agar Su Xianchu tidak kehilangan gelarnya sebagai tentara sipil dengan menggunakan relasi wanita tersebut. Dan pada akhirnya keputusan final pun dibuat karena dirasa terlalu berbahaya jika mereka harus melewati ngarai yang memiliki bahaya yang masih belum diketahui. Mereka pun akhirnya setuju untuk beristirahat malam ini dan kembali pulang keesokan paginya. Namun, sebelum mereka semua beranjak pergi untuk beristirahat dari arah mobil pick up, secara tiba-tiba terdengar pergerakan yang sangat misterius, menyebabkan semua orang langsung bersikap waspada sambil mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Sedangkan mereka-mereka yang tidak memiliki senjata langsung berlindung di belakang orang-orang yang membawa senjata. Dikepalai oleh sang pemimpin, para tentara sipil bawahan Su Xianchu pun kemudian maju bersama-sama untuk melakukan investigasi. Ketika salah seorang dari mereka mendapatkan serangan dari seekor monster, para tentara sipil pun langsung melepaskan tembakan secara random ke arah mobil pick up. Dan di saat situasi sudah dirasa aman, Su Xianchu selanjutnya menginstruksikan para bawahannya untuk berhenti melepaskan tembakan. Dari sinilah didapati apabila sosok yang melakukan pergerakan misterius sebelumnya ialah seekor tikus besar yang telah bermutasi. Di sini mereka juga bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa tikus tersebut bisa tumbuh sebesar hampir setengah tubuh seorang dewasa. Itu sangat mengerikan, bro. Tapi itu hanyalah sebuah awal dari kejadian mengerikan yang terjadi di malam itu. Sebab tak lama berselang, dari arah lain tak jauh dari arah sana mulai terdengar suara lolongan yang tidak asing. Dan iya, suara lolongan tersebut berasal dari seekor serigala yang tentunya datang bersama dengan kelompoknya, di mana kelompok serigala ini sudah menargetkan tim ekspedisi sejak jauh-jauh hari, mengikuti mereka dari arah belakang tanpa diketahui. Jumlah kawanan serigala yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok tim ekspedisi membuat Xiaozu sadar apabila takkan mungkin ada harapan untuk bisa memenangkan pertarungan bila mereka memilih untuk melawan makhluk-makhluk tersebut. Sambil berlari ke arah ngarai emas, Xiaozu juga menyarankan kepada semua orang untuk ikut bersamanya pergi menuju ke arah ngarai jika mereka masih ingin selamat tentunya. Setelah mengambil mayat tikus yang telah tewas, Xiaozu pun kemudian lari terlebih dahulu ke arah ngarai meninggalkan yang lainnya, diikuti dengan para tim ekspedisi yang pergi menuju ke arah ngarai sambil membawa mobil mereka. Kondisi kacau yang terjadi kala itu menyebabkan semua orang harus berebut mobil untuk bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dan pada akhirnya, Liu Min harus meninggalkan dua orang krunya yang kemudian tewas menjadi santapan para serigala haus darah.
Di tengah-tengah pelariannya muncul pula sebuah mobil yang ternyata itu dikendari oleh si nona bertopi yang Xiaojin, di mana wanita tersebut menyuruh Bang Gembel untuk masuk ke dalam mobil, memaksa dirinya masuk sambil menodongkan senjata miliknya. Dan itulah episode The First Order kali ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan akhir kata dari saya, bye.